أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرية الصحابة وأتباعه، إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء الصالحين أولياء المقربين وعلماء العاملين والمصنفين، وخصوصا لمصنف هذا الكتاب شاء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita lanjutkan mudzakarah kita. Insyaallah malam ini kita lanjutkan kajian fikih kita. Masih membahas mengenai sunnah-sunnah daripada salat. Beberapa minggu yang lalu sebelum Id kita sudah bahas mengenai sunnah-sunnah salat sebelum masuk waktunya salat. Apa itu kemarin? Azan dan iqamah. Nah, sekarang ini kita akan bahas mengenai sunnah juga, tapi sunnah-sunnah yang masuk atau yang ada di dalam pengerjaan sholat itu sendiri. Makanya ada sunnah-sunnah sebelum sholat, apa yang harus kita kerjakan. Nanti ketika sholat itu apa sunnah-sunnahnya. Nanti pun selepas sholat juga ada sunnah-sunnahnya. Jadi begitu banyak sunnah yang ada dalam sholat ini sebagai penyempurna kekurangan-kekurangan kita dalam sholat fardu. Wa sunanuha, dan sunnahnya salat ba'da dukhuli fiha, di dalam selepas masuknya fiha, di dalam mengerjakan salat, syai'ani, ada dua. Kalau di sini disebutkan, walaupun di kitab ini enggak disebutkan, tapi sebagian kitab-kitab fikih yang lain dan di syarahnya juga disebutkan, maksudnya di sini sunnah yang berbangsa ab'ad. Nah, kan sunnah dalam salat itu ada berapa? Ada dua, ada namanya sunnah ab'ad, ada yang namanya sunnah hayat. Nah, yang kita akan bahas insyaallah malam ini bahas mengenai sunnah ab'ad saja dulu, dan untuk hayatnya insyaallah waktu yang akan datang. At-tasyahhudul awwalu, yang pertama yaitu tasyahud awal. Yang baca semua dulu. Wa qunut wal kunutu, dan kunut fis subhi, di waktu salat subuh, ay fi i'tidal raq'at tsaniyati minhu, yaitu ketika i'tidal dalam rakaat yang kedua. Jadi ada dua saja kalau di kitab ini, tapi kalau di kitab yang lain sunnah abad itu banyak. Ada yang mengatakan sampai 20 jumlahnya. Ada 20. Kalau mau diringkas lagi menjadi 8. Diringkas lagi menjadi 2. Wa huwa lughatan ad-du'a wa syar'an dzikrun makhsusun. Kunut itu apa? Yaitu secara bahasanya doa, permohonan, permintaan kepada Allah. Adapun secara syara, istilah syaraknya, syariatnya yaitu
zikir yang khusus. Wa huwa Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait ila akhir, yaitu doa yang sering kita baca ketika kunut, yaitu Allahumma hdina atau hdini kalau sendiri, fiman hadait wa afini fiman afait, dan seterusnya. Kemudian di sini wal kunutu fi akhiril witri fi nisfi tsani min syahri Ramadan, dan yang kedua dan selanjutnya yaitu kunut di akhir witir dalam fi nisfi min syahri Ramadan, yaitu setengah terakhir daripada bulan Ramadan, yaitu witir yang kita kerjakan tatkala masuk ke 15 bulan Ramadan. Itu juga kunut di saat itu hukumnya sunnah abad. Wa huwa kal kunutus subhi wa huwa kunut di waktu akhir Ramadan itu 15 akhir itu sama halnya dengan kunut subuh. Nah, fi mahallihi wa lafdhihi, dalam hal tempatnya, yaitu di rakaat kedua selepas i'tidal, dan juga lafaz-lafaz doanya sama. Nah, di antara kunut subuh sama kunut di akhir witir di bulan Ramadan 15 terakhir itu sama, caranya sama, lafaznya sama, pengerjaannya juga sama selepas rakaat kedua i'tidal rakaat kedua. Wala yata'ayyanu kalimatul kunuti as-sabiqati, dan tidak ditentukan lafaz-lafaz kunut tersebut, nah, atau seperti yang telah lewat itu. Jadi boleh yang lain juga. Falau qanata bi ayatin tadammanu du'aan wa qasada al-kunuta hasalat sunnatul kunuti. Dan seumpama kita itu ketika kunut itu berdoa itu tidak pakai doa kunut seperti ini, kita pakai doa yang lain, bagaimana itu? Apakah terhitung bisa mendapat pahala kunut? Disebutkan walau qasada al-kunut hasalat sunnatul kunut, maka dia juga mendapat pahala kunut. Jadi di sini ringkas saja disebutkan ada dua sunnah abad itu, tasyahud dan kunut, baik itu kunut di salat subuh pas i'tidal ataupun kunut di akhir witir yang ke-15 hari daripada bulan Ramadan. Paham ya? Seperti yang awal tadi itu yang sampaikan, sunnah abad itu banyak sebenarnya, cuman di kitab kita ini diringkas menjadi dua. Kalau kita panjangkan dari dua ini menjadi 8. Dan 8 ini kalau kita panjangkan menjadi 20. Mungkin yang 20 enggak kita sebutkan, nanti tambah puyang sudah nanti ya anaknya. Mungkin yang 8 ini saja lah. Yang 8 ini. Kalau yang 2 ini tasyahud, yaitu tasyahud awal dan akhir juga nanti kalau ada yang kita tinggalkan, sama kunut. Ini kalau kita lebarkan berapa jumlahnya, yang kita akan bahas di sini ada 8. Ya. Yang pertama, walaupun tidak disebutkan dalam kitab, perlu juga kita tahu. Supaya tidak kita pahami hanya tasyahud saja, tapi banyak. Nah, minimal 8 itu. Nah, ketika ada yang kita tinggalkan daripada sunnah-sunnah abad ini, sangat dianjurkan kita menggantinya atau menyempurnakannya dengan sujud sahwi. Yang sunnah abad ini jika kita tinggalkan dengan sengaja, maka supaya sempurna salat kita ini hendaklah didatangkan atau diganti dengan sujud sahwi. Sebelum yang bahas yang 8 ini, jadi pengerjaan salat ini, tata cara salat ini, syarat, rukun dan sebagainya yang ada dalam salat ibarat satu badan kita ini. Ibarat satu badan kita ini. Ada di dalam salat itu namanya rukun, ada namanya sunnah. Nah, rukun dalam sholat yang kita bahas dulu yang 17 itu kedudukannya seperti kepala. Jadi kalau tidak dikerjakan atau ditinggalkan semacam Fatihah, apa lagi? Ndak ruku, ndak sujud, kemudian ndak i'tidal. Nah, itu kita tinggalkan, maka otomatis enggak sah salat kita. Maka posisi rukun yang dulu kita bahas yang 17 itu ibarat kepala. Kalau manusia itu enggak ada kepalanya, enggak mungkin bisa hidup.
Kemudian yang kedua, sunnah abad ini posisinya seperti kaki atau tangan gitu. Kalau orang nggak punya kaki, itu sepakat kita katakan cacat. Tapi masih bisa hidup nggak? Masih bisa nggak? Masa? Atau nggak punya tangan, masih bisa hidup nggak? Masih. Nah, orang nggak punya tangan, nggak punya kaki ini supaya bagus sempurna jalannya diapain? Diapakan? Dibuatin kaki palsu. Walaupun palsu tapi yang penting bisa jalan, walaupun nggak utuh seperti orang yang umumnya yang saya tapi kan bisa jalan. Nah, gitulah kedudukan sunnah abad ini. Kalau ditinggalkan supaya sempurna, didatangkan dengan sujud sahwi. Paham ya? Ya, itu kaki tambahan itu ibarat sujud sahwinya. Tetap dia akan bisa jalan normal. Semakin bagus gantian kaki itu, ya semakin bagus jalannya nanti. Apalagi zaman sekarang ini sudah antik-antik ya, bisa kayak kaki asli dibuatnya. Nah, kemudian kedudukan sunnah hayat, nah yang nggak perlu diganti-ganti ini ya, hilang sudah. Itu ibarat rambut. Kalau orang botak cacat nggak? Biasa. Cuman kalau orang gundul itu ya kurang bagus runa gitu. Nggak sampai cacat itu kalau nggak punya kaki, nggak punya tangan. Nah, itulah sunnah abad. Nah, botak sila lagu ya kelain ruan terserius kan botak, apalagi dengan ini. Nah, gitulah posisi sunnah hayat. Hayat ini kayak apa? Ndek lupa terbaca ibtitah kabirong no, atau lupa terbaca bismillah, lupa angkat tangan selain daripada takbir yang pertama. Itu hayat. Kalau ketinggalan sudah nggak perlu diganti. Paham ya? Nah, ini contoh ada agak memudahkan. Jadi posisi rukun dalam sholat yang 17 yang dulu pernah kita bahas itu seperti kepala, nggak bisa nggak ada itu. Manusia nggak ada kepalanya bukan manusia, hantu, dah nggak bisa hidup. Nah, hayat abad nih ibarat tangan yang terputus atau kaki, supaya sempurna didatangkan kaki palsu atau tangan palsu supaya bisa digerakkan. Nah, itulah pembantunya gitu supaya sempurna. Kemudian yang hayat yang mungkin besok kita bahas itu ibarat rambut gitu, kurang pas kalau tidak kita buat. Sebenarnya orang nggak punya rambut no, kurang elok, kurang cantik kelihatannya. Paham ya? Nah, di sini yang kita gabungkan antara kunut dengan tasyahud ini, kalau kita jabarkan sedikit, dia akan jumlahnya akan menjadi 8. Yang perlu juga kita ketahui, yang pertama tasyahud itu sendiri, membaca apa? At-tahiyat dalam rakaat dalam tasyahud pertama. Saat kita sholat maghrib, maka 2 rakaat yang pertama ada tasyahudnya. Kok itu kita tidak baca, walaupun kita duduk tapi nggak kita baca tasyahud itu, gimana itu? Nanti kalau akhir sholat kita ditambah dengan sujud sahwi, nggak batal. Tapi kalau sedang nggak sujud sahwi juga nggak masalah, cuman cacat kayak pelang aja orang kelihatan tangan kita nanti seperti itu. Nah, kemudian selepas tasyahud yang kedua, duduk di tasyahud itu. Duduk tasyahud awal itu satu yang pertama daripada sunnah abad, dan bacaan tasyahud itu yang kedua. Jadi beda antara bacaan dengan duduk sendiri. Kadang ada orang itu imam, misalnya ada imam ini sering kejadian ini. Jangan sampai kita cari jarum, kita buang kampak. Kadang ada imam itu dia lupa tasyahud awal langsung berdiri. Kemudian makmum yang nggak pernah ngaji ini subhanallah karena langsung imamnya tokol, berarti ia teteh rukun kejar berdiri tegak atau rukun nggak? Duduk ini sunnah. Kok imam itu duduk? Nah, sudah sama makmum langsung ngupar rokok, sudah batal itu sholat. Apa istilahnya? Teteh jarum
Talangkah handek petak jar karena kejar yang sunnah meninggalkan yang rukun. Maka kalau kejadian seperti itu, kalau kita jadi makmum ini, terutama yang pernah ngaji ini, tasyahud awal itu ke imam kelolosan sampai tegak berdiri ini terdoa. Nah, terus itu tergesa ikut berdiri dia endot wah ndak kumel endot. Nah, bisa batal saudara jadi makmum. Paham ya? Ya karena berdiri itu rukun, sementara duduk itu sunnah, nanti caranya diganti dengan sujud sahwi. Paham ini ya? Nah, kadang sering terjadi begitu itu, imam langsung berdiri, tegak sudah tegak, imam makmumnya mengatakan subhanallah. Maka seumpama dia belum tegak masih ya aba-aba jangan nganjang, ya wah tak kena subhanallah, langsung zaman tegak apa langsung tokal dia masalah. Laka unah tegak suwe subhanallah. Jika sedang ikut, jika dia duduk, nah, batal semua sudah salatnya, kecuali yang muparokoh niat Allah sendiri. Nah, tapi kalau imamnya tuh ngerti hukum, dia tetap berdiri, ya sudah harus ngikut supaya kita dapat pahala berjamaah. Ingat, nilai rukun itu tidak bisa dikalahkan dengan sunnah. Paham ya? Itu yang pertama. Dan yang kedua yaitu tasyahudnya di tasyahud awal itu sama duduknya itu kalau ditinggalkan diganti dengan sujud sahwi. Kemudian yang kedua membaca sholawat kepada Nabi di tasyahud awal. Itu yang kedua membaca sholawat kepada Nabi Muhammad di tasyahud awal. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat membaca sholawat kepada ahli keluarga Nabi di tasyahud akhir. Ini aja yang ada di tasyahud akhir. Jadi kalau sudah lupa baca sholawat kepada keluarga Nabi di saat tasyahud akhir itu, maka sangat disunnahkan, ditekankan untuk diganti dengan sujud sahwi. Paham ya? Paham ya? Nah, karena tasyahud awal itu rukun hukumnya. Kalau tasyahud yang pertama ini sunnah, makanya bisa diganti sujud sahwi. Kemudian yang ke berapa jadinya? Yang berapa tadi? 4. Kemudian yang kedua kunut, baca doa kunut itu, baca Allahumma hdina fiman hadait. Itu termasuk rukun sunnah ab'ad. Nah, baca doanya itu Allahumma hdina sampai selesai itu. Atau kalau nggak bisa isi doa kunut itu, ya bisa dengan doa-doa yang lain gitu. Boleh, tetap mendapatkan pahala kunut. Kemudian berdiri di saat kunut itu juga rukun, itu juga sunnah ab'ad. Berdirinya sunnah ab'ad dan membaca doa kunutnya sunnah ab'ad. Berapa sudah jadinya? 6. Ingat-ingat nih, yang pertama tadi tasyahud, kemudian duduk di tasyahud itu yang awal ini. Kemudian yang ketiga membaca sholawat kepada Nabi di tasyahud awal. Kemudian membaca sholawat ke keluarga Nabi wa ala ali Muhammad. Itu di tasyahud akhir 4. Kemudian membaca doa kunut 5. Kemudian berdiri di saat kunut 6. Kemudian membaca yang tinggal 2. Kemudian membaca sholawat kepada Nabi di saat kunut dan berdiri dalam membaca sholawat kepada Nabi di saat kunut, jadi 8. Paham ya? Pineng kan? Apalagi sewar 20 sebulan tambah pineng sih. Ingat-ingat ya. Jadi hendak, maka kalau diringkas dia menjadi 2 saja, kunut sama tasyahud awal. Jadi nanti tambahan di tasyahud akhir membaca salawat kepada ahli keluarga Nabi. Paham ya? Saya ulangi lagi, sunnah ab'ad itu kata para ulama jumlahnya ada 20-an. Tapi kalau kita mau ringkas menjadi 8, diringkas lagi menjadi 2. Minimal yang harus kita tahu yang 8 ini sudah. Yang pertama membaca tasyahud awal. Kemudian yang kedua duduk di tasyahud awal itu juga sunnah ab'ad. Kemudian membaca salawat kepada Nabi di tasyahud awal. Kemudian yang keempat membaca salawat kepada ahli keluarga Nabi tasyahud
akhir. Kemudian membaca doa kunut wah 5. Kemudian berdiri di saat kunut wah 6. Kemudian membaca sholawat kepada Nabi. Kemudian berdiri membaca sholawat itu dalam keadaan berdiri. Jadi makanya ada sebagian mengatakan 7. Tapi sebagian ulama mengatakan dipisah antara berdiri dengan membaca sehingga genap darinya 8. Ada yang mengatakan juga 7. Tapi sama aja maksudnya. Yang bagusnya kita pisah aja antara berdiri sendiri, rukun sendiri, sunnah sendiri, dan membaca sholawat kepada Nabi juga sunnah sendiri. Paham ya? Nah, jika hal yang 8 tadi itu sempat kita tinggalkan, sangat ditekankan diganti dengan sujud sahwi. Apa bacaan sujud sahwi? Subhanal Malikul Kudus. Dan itu doa witir nah. Apa Ustaz Mawardi? Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah, la yanamu yang tidak pernah tidur, wa la yashu dan tidak pernah lalai. Jadi itu doanya. Kalau sini nggak hafal ya bisa baca doa Subhana rabbiyal a'la juga nggak apa-apa. Tapi masa yang pendek ini nggak bisa dihafal. Insyaallah ya. Itu sunnah abad. Adapun hayat nanti banyak dia. Ini yang intinya yang perlu kita ketahui gitu. Nah, kemudian juga mungkin yang panjang lebar dibahas di sini masalah kunut, karena kunut ini termasuk ya walaupun sunnah kedudukan tapi sangat penting, karena isi doanya itu doa luar biasa, minta petunjuk seperti orang-orang yang telah diberi petunjuk, minta keselamatan seperti orang-orang yang telah diberi keselamatan, minta macam-macam, itu luar biasa. Maka perlu kita sedikit tahu tata cara yang benar supaya Allah Subhanahu wa taala terima doa kita di saat kunut. Nah, kunut ini menurut pendapat yang lain juga tidak sunnah hukumnya ketika subuh. Seperti Hanafi, itu mazhab Hanafi mengatakan kunut subuh itu tidak sunnah. Makanya mereka tidak ada kunut subuh. Itu mazhab Hanafi, itu jamaah-jamaah India yang datang itu tidak ada kunut mereka. Tapi kalau bermakmum dengan kita yang Syafi'i, mereka tetap kunut. Tapi kalau aslinya mereka itu tidak ada kunut. Yang kita dulu di Pakistan yang tidak pernah kunut, ikut ngimam tidak kunut, dan kita tidak kunut, kecuali kalau kita buat jamaah sendiri orang-orang itu Indonesia. Nah, bagi mereka itu kunut subuh itu tidak sunnah. Nah, kita Syafi'i sunnah karena dalil hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Daruqutni dalam sunan beliau yang bunyinya mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnatu fi salatil qada hatta faraqad dunya. Bunyi hadisnya itu tidaklah berhenti, tidak pernah meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunut ketika salat qada subuh sampai beliau meninggal dunia. Dan ini disahihkan oleh Imam Ahmad dalam sunannya sama Imam Daruqutni dalam sunannya. Paham ya? Nah, maka kita ya jangan sampai tinggal. Kalau tinggal itu diganti dengan sujud sahwi, karena memang Nabi nggak pernah meninggalkan ini. Itu yang pertama. Kita sunnah ya sangat ditekankan untuk kita kerjakan, sehingga saking ditekankannya kalau ketinggalan diganti dengan amalan yang lain, yaitu sujud sahwi. Kemudian adapun tata caranya yang harus kita ketahui sebelum kunut itu ada 2 hal dalam lafaz-lafaz kunut itu. Ada namanya doa, ada namanya sana. Doa ini ya mohon, ada namanya sana. Sana ini pujian. Di dalam kunut itu ada pujiannya, ada doa, sehingga nanti datang amin, 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 semua kita aminkan. Kalau kata para ulama, kalau ketika doa tidak apa-apa kita makmum mengucapkan amin. Tapi ketika baca pujian itu mulai dari innaka taqdi wa la yuqda alaik, maka enggak usah kita bilang amin, karena itu pujian. Paham ya? Mulai dari mana? Allahumma hadina fiman hadait, amin. Terus wa afina fiman afait wa tawalla, terus nanti sampai innaka taqdi wa la yuqda alaik. Nah, sida jadi makmum itu ima 2. Yang pertama sida ikuti apa yang imam katakan, itu sida ikut baca juga innaka taqdi wa la yuqda alaik, ya, ikuti sudah apa yang dikatakan imam. Yang kedua boleh sudah mengatakan bala syahidna, ya kami bersaksi, innaka taqdi wa la yuqda alaik. Sebagian ulama menyebutkan kita cukup mengatakan bala
syahidna. Imam katakan innaka taqdi wa la yuqda alaik, bala syahidna. Kami menyaksikan, kami membenarkan, gitu maksudnya itu. Bahwa Allah itu Maha pemutus. Innaka taqdi wa la yuqda alaik, maka sudah katakan bala syahidna. Terus apa? Selepas itu fa innahu la yadhillu man wa'id, bala syahidna. Boleh. Tapi kayaknya kalau di tempat kita agak aneh gitu. Ya, umumnya gimana? Ngikut, jangan diam. Jangan diam. Dan imam pun usahakan disebut juga itu. Sebagian imam itu kan kalau pas itu diam, habis diam tiba-tiba sujud, nggak ada baca selawatnya. Selawat itu juga bagian sunnah. Keraskan sudah suaranya, innaka taqdi wa la yuqda alaik, innahu la yadhun wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'ala. Terus nah kita ya makmum itu jangan diam, imma kita ngikut bacaan imam itu ketika pujian itu, atau imma kita katakan bala syahidna, kami meyakini, kami menyaksikan, kami membenarkan bahwa Allah itu seperti itu. Paham ya? Nah ya. Apakah ini ikhtilaf misalnya menyebutkan nama negara atau dalam yang kunut itu dia sebutkan misalnya mohon doa terhindar COVID-19, dilapaskan COVID-19, atau misalnya mohon doa untuk Palestina disebutkan negaranya. Boleh itu, atau khusus bukan montong misalnya disebut nama montong dalam sholat, bukan dalam khutbah. Ya dalam kunut itu maksudnya gimana ya? Ya kalau memang di Arab itu tidak ada nama lainnya di Palestina kecuali orang Palestina juga, orang Arab menyebut Palestina itu ya Palestina, nggak ada nama khusus Arabnya, nggak apa-apa. Allahumma ikhwanana al-muslimin Palestina wal Gaza, kan nama tempat. Jadi maksudnya tadi sebut misalnya kan COVID-19 kan bahasa Inggris kan. Nah kalau COVID seperti itu mungkin ya nanti takut bisa membatalkan. Ya ndak usah bilang COVID aja. Allah selamatkan kami dari bala. Allahumma rfa'annal bala. Ya bahkan seperti itulah. Dia pakai kayak apa doa penolak bala itu disebutkan apa namanya dari minal COVID-19 bahasa Inggris kali dalam sholat. Iya dalam sholat ini. Jadi kita kan termasuk bagian dalam sholat itu nggak boleh kita ngomong kecuali apa yang ada dalam sholat. Nah kalau doa gimana? Ya doa pun ya harus sesuai dengan bahasa Arab. Kalau kita masukkan bahasa lain walaupun dalam doa, yaitu dikhawatirkan bisa membatalkan. Paham ya? Kita lanjutkan dulu itu. Nah ketika kunut itu tadi itu ada namanya sana, ada namanya doa. Allahumma hadina fiman hadait. Di saat itu mulai doa kita yang mau bilang amin. Sampai nanti ketika imam katakan innaka taqdi wa la yuqda alaik, sudah dua. Imam sudah mengatakan bala syahidana atau mengatakan sama yang dikatakan imam, innaka taqdi wa la yuqda alaik fa innahu la yadhillu man walait wa la yuzzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'ala, falakal hamdu ala wa lakas syukru ala ma atait, nastaghfirukallah min jami'i dzunub. Nah itu situ Malik katakan amin. Sampai nanti imam baca selawat tetap juga situ katakan amin. Maka imam itu dijelaskan, dikeraskan suaranya. Jangan sampai ada sebagian imam itu juga tidak baca selawat pas akhirku kunut, innaka taqdi langsung taduk langsung sujud. Dia tahu ya gawe apa nih sunnah apa ada atau enggak kan. Dijelaskan suaranya gitu, dijelaskan. Jangan sampai disamar-samarkan. Paham ya? Kemudian posisi kanan tangan ketika doa kunut itu usahakan sejajar dengan dada. Ini terlalu pas sesuaikan dengan dada gitu. Paham ya? Ini terlalu bawa. Pas sesuaikan dengan dada. Gimana mau diginikan bagus bisa, mau diginikan juga bisa. Paham ya? Sesuaikan, paskan ukurannya dengan dada. Kemudian juga termasuk diantaranya ketika doa kunut itu usahakan kita itu jangan pakai lafaz infiradi ketika doa itu. Paham ya? Allahumma hadi, jadi imam, Allahumma hadini biman hadait, ya Allah beri aku petunjuk makmumku dendek. Wah. Kan itu artinya itu. Allahumma hadini biman hadait, ya Allah beri aku petunjuk yang mudinya dendek. Wah kedua no. Harus kalau kita jadi pemimpin ya lafaz doa kita pakai
jamak, ganti ninya dengan na gitu. Kami, ya Allah beri saya petunjuk Dendik Salimudi, beri saya rahmat Dendik Salimudi, itu artinya kalau kita mau artikan. Maka caranya gimana ya, kita belajar itu. Kita belajarkannya dibenci dalam hadis riwayat Imam Abu Daud disebutkan la ya ummu qauman, jangan sampai mengimami satu kaum, bal yakhussu nafsahu, terus dia khususkan dirinya untuk doa. Dia jadi pimpinan pendoa atau jadi sholat mungkin pas kunut atau doa selepas sholat, kok dia terus dia doa, ya Allah beri aku petunjuk, beri aku rahmat, enggak ada dianukan untuk jamaahnya. Maka apa kata Nabi, sabda Nabi, wa idza fa'alu faqad khanu. Jika imam itu melakukan doa kayak begitu terus, berarti dia khianat. Khianat kepada orang yang dipimpinnya, ya doang milih doaan diri, terus di belakang dia doaan. Kan artinya Allah mahdini fiman hadait, ya Allah berikan aku sebagaimana engkau berikan aku petunjuk. Salimudi Dendek. Wa afini fiman afait, ya Allah berikan aku keselamatan, keafiatan. Salimudi Dendek. Itu artinya. Makanya beraja hadait tahu gimana, Allah mahdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait. Tambah nunnya karena kita ini pemimpin. Seperti ada yang katakan la ya ummu qaumun fal yakhussu nafsahu wa idza fa'alu faqad khanu. Jangan sampai memimpin satu kaum, ketika dia memimpin itu dia khususkan untuk dirinya saja dalam doanya. Maka jika dia buat seperti itu, berarti dia khianat dengan yang di belakangnya itu, dengan rakyatnya. Paham ya? Bahkan supaya benar belah datang ke ustaz aku datang suruh imam di berembe nih, nanti dijelaskan. Hah? Aku udah masa bodoh bilu kena amin. Paham ya? Jadi seperti itu. Sama juga dalam Al-Quran, seumpama ada lafaz-lafaz Al-Quran seperti la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin, kan itu lafaz dalam Al-Quran. Tapi kalau berjamaah boleh diganti dengan lafaz jama'. Rabbana zalamna anfusana. Sebab kita ada katakan khianat gitu. Paham ya? Jangan sampai kita dikatakan khianat. Sama kayak doa orang tua apa yang umumnya itu, Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba waliwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira atau sogoro. Sogoro kalau jadi imam, jangan sogiro. Dengar nih, imam-imam jangan kata sigoro, jangan kata sogiro, karena itu mufrad, harus dijadikan jamak karena kita ini mimpin. Kama robbauna juga bisa, robbauna sogo jamak daripada sigoro. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba waliwalidina warhamhuma kama rabbawna sogoro. Wali walidaya warhamhuma kama rabbayani sogiro. Kamu punya jamaah di banyak, kenapa kamu khususkan dirimu sendiri? Nanti dituntut dia akhirat nanti. Paham ya? Maka berajah nih yang biasa-biasa di imamnya, jangan belagu balik tentang berdoa. Ya, supaya benar gitu. Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Kemudian juga termasuk diantaranya tidak disunnahkan mengusap muka lama selesai. Sudah kunut itu enggak usah, ini enggak usah ya. Lepas biasa, paham ya? Enggak usah, karena sebagian besar kitab-kitab fikih dan riwayat para ulama itu tidak disunnahkan, walaupun ada riwayat Imam Ahmad menyunahkan, tapi sebagian ulama, sebagian besar itu tidak sunnah ketika habis doa kunut itu mengusap muka, apalagi usap lepas sudah seperti biasa. Kemudian mengenai bolak-balik tangan itu gimana? Ketika minta bala itu diginikan itu gimana? Itu gimana? Itu sebagian ulama menyebutkan, ada sebagian ya lebih baik enggak usah. Lebih enggak usah karena Nabi enggak pernah buat seperti itu ketika kunut subuh. Tetapi sebagian ulama mengkiaskan dengan ketika Nabi sholat istisqa.
Pernah dulu terjadi penceklik di Madinah itu bertahun-tahun nggak ada hujan, maka Nabi memimpin sholat dan sekaligus doa surat istisqa. Karena ketika minta dijaga dari bala, Nabi mengindikan tangannya. Maka sebagian ulama yang tidak apa-apa. Kalau mungkin ketika kunut itu kita doa tobatin dari bala, terus kita begini tidak apa-apa. Paham ya? Jadi kalau sudah serius dengan begini ya ada wah. Karena ulama ada yang membolehkan mengkiaskan dengan pekerjaan Nabi, perbuatan Nabi dikala salat istisqa terjadi terjadi panceklik, tidak pernah turun hujan berapa tahun itu. Paham ya? Kalau kita ngelihat ya tidak apa-apa sudah. Lancar. Paham ya? Dan masih banyak lagi yang kaitan tentang kunut. Kemudian usahakan juga keras tetap suaranya imam itu sampai membaca sholawat kepada Nabi dan keluarga Nabi. Sampai selesai kunut itu baca sholawat sampai selesai. Karena termasuk sunnah yang sangat ditekankan. Tadi yang bilang yang terakhir itu membaca sholawat kepada Nabi ketika kunut itu, entah mau di awal atau di akhirnya, dan juga berdiri di saat itu. Nah, ketika kita tinggalkan hal-hal tersebut, minimal yang dua ini tadi, maka sunnah sangat diganti dengan sujud sahwi. Dia mungkin yang ditanyakan sebelum kita lanjutkan. Sedikit Ustaz. Ya. Mengenai antara makmum dengan imam. Ya. Imam ini kan ya Gimana? kematian dalam di rakaat kan, yang lanjutan nih. Maka si imam ini kan memberi anggaplah kode kan Allahu Akbar, tapi masih dalam nek langsung nganjang kan. Artinya boleh enggak kita seolah-olah apa namanya kalau makmum yang ingat tapi sekedip ngangkat sekedip tapi tidak dilanjutkan coba apa namanya takbirnya agak panjang. Ternyata dia salah misalnya ditegur lah subhanallah dari dia tapi tidak berdiri, coba sengaja dia diperpanjang. Iya, mancing gitu. Lapas Allah tapi tidak ngangkat sekecil lah. Ya berbeda nih. Ya paham yang pertanyaan sih. Jadi pertanyaan beliau ini imamnya ragu-ragu antara dua atau telu nih, sehingga dia ketika berdiri itu sengaja beluan Allah. Itu maksudnya supaya ada jawaban dari makmum gitu. Nah, ya enggak apa-apa selagi makmum itu memberikan subhanallah ketika sudah belum tegak, enggak apa-apa, sudah langsung duduk berarti belum. Tapi kalau sudah tegak itu imam sudah Allah di Arab bisa menjawab terus. Ya sudah nganjang gitu. Sudah nganjang. Kalau dia bilang subhanallah di saat sudah berdiri, dia sudah enggak usah turun, tetap ada nganjang gitu. Nah, nanti mereka ngikut, kita makmum ngikut, kecuali nanti di tasyahud akhir. Kalau di tasyahud akhir imam kok berdiri mau ngerjakan sampai kelima, sementara makmum ini sudah subhanallah, gimana tugasnya? Apa imam duduk atau makmum berdiri? Imam harus duduk. Imam harus duduk. Paham ya? Dan dia sedang ikut nganjang, batal sembahyang dari sholat isya 5 rakaat jadinya. Paham ya? Nah, jadi kalau sudah imam berdiri ngelanjut ke 5 rakaat, misalnya isya nanti ini ada imam lupa kawan nganjang, walaupun sudah tegak, kalau ada makmumnya kata subhanallah duduk gitu. Paham ya? Nah, tapi Ustadz imam ini yakin dia ini masuk kurang berembeh, ya sudah sekeyakinan deh, imam sekeyakinan. Nah ya sudah, ada nganjang ya sudah saya yakin, ya lihat langsung apa rokok. Dia ini ragu-ragu berembeh nih. Jangan, mantap sudah kalau memang yakin imam, ya sudah yakin dulu, ya sudah niat mau rokok. Insya Allah tetap dapat pahala berjamaah. Lalu sudah yakin sholatnya 4, maka nganjang ikut imam, batal lah sholat sembahyang karena sudah yakin sudah selesai. Kayak kemarin itu di mana itu Ustaz Abdul Aziz bin Agil itu dulu itu pernah jadi imam kan. Beliau sholat asar itu 5 rakaat, tapi beliau yakin sudah 4, masih 4. Maka ada sebagian yang ikut sama beliau. Beliau bilang, Ustaz tadi sholatnya kelebihan. Ya sudah, saya yakin saya 4, kamu yang 4 gitu. Makanya ya sudah, biarkan masing-masing sudah gitu. Kalau imamnya sudah yakin, berarti dia kok subhanallah masih doang nganjang, berarti yakin nih masih kurang. Ya sudah, saya yakin dedek bertindot salam niat mau rokok gitu. Jadi kejadian aja yang saya disampaikan. Jadi apa namanya relasi makmum kan,
Subhanallah, dia bilang kan. Iya. Ternyata ya di subhanallah itu bukan imamnya, makmum sih di subhanallah. Jadi kebetulan ya apa sih makmum ini apa namanya dia keliru lah gitu kan. Dia sih subhanallah sih makmum yang lain. Nah sebenarnya kan tidak dilihat sama apa namanya jamaah kan berjamaah nih, kita berjamaah banyak. Nah kita di pojok karena jadi ya ribut gak sembahyang. Apa ya sebenarnya baru. Jadi ya. Adalah makmum baru imam. Tertib subhanallah itu pun ada tertibnya. Yang ditekankan, yang diharuskan baca subhanallah itu yang di belakang imam, yang 3 orang di belakang imam itu, ya minimal yang 3 orang itu ya diutamakan yang paling pas di belakang imam. Lalu kadang kan masalah ini saya juru ini dia ngerti, ya dia ngerti sehingga makan terdoa juru ini no sekedar subhanallah, berembe no. Ada tertibnya. Kalau niatnya hanya untuk menegur imam batal, tapi kalau niatnya zikir ndak batal. Tapi Ustaz, iya makanya saya ngerti. Kalau makmum yang salah itu ndak ada istilah negur makmum sama makmum itu nggak ada. Iya ndak ada. Yang ada itu makmum negur imam. Apalagi juga imam nggak boleh negur makmum. Gimana cara negurnya di belakang gitu? Jangan. Ya, paham ya? Jadi dulu yang paling ditekankan negur itu yang belakang, terutama di belakang imam. Adapun yang jauh itu kalau seumpama ini nggak ngomong, yang di sana juga enggak apa-apalah kalau memang tapi tetap niatnya niat zikir, bukan niat mengingatkan. Kalau niat mengingatkan tok, tapi Ustaz saya enggak tahu niat saya itu pokoknya karena imam ini keluar subhanallah begitu. Jadi tanamkan sudah itu niat zikir. Kadang kan sempat niat zikir langsung subhanallah, otomatis mengingatkan gitu wahano ya. Tetapi yang penting sudah ada niat, bukan niat untuk itu mengingatkan dalam artian ya zikir selesai sah insyaallah sembah ya. Nggih. Nah ini misal makmumnya batal, nanti saya lebih afdal saya ini bergeser gede atau saya berdiri langsung maju makmum paling bagus ngisi itu berarti semu mudi. Nah bareh lamun semudi ini dia ngerti masih dengan bodoh masih ini maju kan. Iya, no geser wah, paling geser supaya tertutup dan sampai tengah. Kadang-kadang juga orang itu ndak ada maju, entah mungkin ibu musuh aja gini namanya dari sampingnya atau memang dia ngerti. Nah, baru boleh geser, tapi namanya kebolongan itu harus tambal dengan yang di belakangnya itu. Jangan sampai biarkan setan berkesempatan mengganggu kita. Ada lagi? Iya. Bagaimana nilai seorang makmum ketika seorang imam itu sujud di atas pakaian? Iya. Itu dulu pernah kita bahas. Kalau imam sujud di anggota yang dibawanya, maka batal sholat. Seperti tiang ini sholat sorban sudah yang bawa. Kok sujud di sini atau terlalu gini nih peci nih sholat juga batalkannya, termasuk anggota yang ikut bersama kita, kecuali kalau sorban ini sudah lepas itu tidak apa-apa tertutup. Selagi anggota ini masih ngikut dengan kita kok tertutup, atau mungkin zaman di orang-orang Sudan itu kan biasa orang Sudan itu lengannya ini besar, bisa masuk kucing, bahkan lebih besar daripada ini. Jadi kalau mereka sujud ngelember dia, kalau sampai ketutup tambah sujudnya dengan ini, maka batal. Atau mungkin ada orang rambutnya panjang sujud sampai tertutup semua dengan rambutnya, juga batal. Jadi yang ikut sujud itu kan ada 7 anggota, tangan keduanya, kemudian telapak tangan lutut sama kedua kaki jari kaki itu. Nah kalau tangan kaki lutut itu masih bisa terhalang nggak apa-apa, sudah sholat pakai kaos tangan masih sah, kaos kaki sah. Tapi ini nggak boleh ketutup ini. Kalau ini ketutup dengan sesuatu yang ngikut dengan kita, otomatis sholat kita tidak sah, batal. Itu pahamnya mungkin beda dengan kita. Pahamnya mungkin beda. Di ngikut.
Itu salah itu. Itu harus tegur itu. Kalau sudah tahu itu salah terus sudah bermakmum enggak sah, sudah ngikut makmum enggak sah kalau sudah tahu gitu. Tegur sudah, salam Ustaz Ba'i bilang gitu aja. Timbang nanti dia malu-maluin gitu ya. Jadi enggak ada makruh. Nah, ini enggak boleh ketinggalan, ini enggak boleh tertahan. Maka kalau orang Syiah itu biasanya orang Syiah itu kan kalau sujud itu ada batu istilahnya. Jadi ada batu mereka taruh di tempat mereka sujud. Mungkin bisa pahamnya seperti itu, wallahu alam, kita enggak tahu batal. Nah kalau sudah tahu itu batal, sudah tahu batal. Karena sudah tahu ikut imam salah. Pada marah misal imam ini tahu ada leman sebelum sembahyang tahu ada arat paimenok lemudin. Lagu milu di sembahyang tahu ana ya kan dia nesah karena jona milu di sembahyang. Ya sih dia sendak sah sembahyang. Kalau yang lain yang enggak tahu ya sah-sah saja begitu. Ya makanya jangan mau jadi imam kalau belum tahu sunnah ayat apa itu harus tahu sehingga apa nanti dari dituntut sama makmumnya. Ada lagi? Cukup salah ya? Ada? Ya. Ya. Ada doa dan ada pujian. Iya. Jadi dua versi kunut ini pada saat berdoa suaranya besar. Si imam. Nah pada saat pujian suaranya dikecilkan. Iya. Nah sebaiknya ini bagaimana? Kalau di dalam kitab-kitab itu semua dikeraskan suaranya. Tetapi sebagian imam kita kan ketika innaka takbir malah dikecilkan. Termasuk ulama kita di Jawa itu ketika itu sebagian dikecilkan supaya mengingatkan supaya imam itu juga ikut baca makmum di belakang itu ikut baca pujian. Ada anak agar dia ngikut gitu. Paham ya? Nah, tetapi ya bagi kita ya tetap aja sudah baca dengan keras sampai itu tuh sampai sholawat. Nah, ini baru selesai doa amin langsung teduk indah katak di teduk solong sujud din apa langsung sujud. Nah ini orang puas seperti itu ya. Baca sudah utuh. Cukup insyaallah ya, mudah-mudahan sedikit ini Allah bisa berikan kepahaman kepada kita untuk kita bisa amal dan sampaikan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين